terlebih dahulu silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menggunakan nama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan menanyakan yang tidak hadir hari ini siapa saja? Oke, Bapak akan coba ambil presensinya terlebih dahulu, ya. Adelia Puspa Wulandari, Adinda Siputri, Aisyah Naswa, Aulia, Aziz, Osman, Beni, Cantika, Viola, Enda, Fatia, Gia, Indah, Emrinki, Maurizia, Maurisa ya. Mungkin Muhammad Irfan, Hadir Pak. oke. Nabila, Naura, Nur Zairu, Putu, Rahman Nadi, oke. Rajwa, Repi, Sahid, sakit ya? Sahid, sakit juga. Safa, Sarapi, Hadir Pak. oke. Terapena, Fani, Vivi, Widya, Wismaini, ini juga. Ya, semoga cepat sembuh aja ya. Wiola, oke. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi kita sudah ambil absennya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian berdiri semua. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Silakan berdiri. Ya.
Oke, caranya ini. Ya, langsung. Oh, kita mulai ulang lagi. Ya, silakan. Ya, silakan. Jaga Pancasila. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, ya. Kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional tadi, yaitu Garuda Pancasila. Baik, kita di materi sekarang kita sudah masuk di bab yang baru, di bab 4. Tentunya apa judulnya bab 4? Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia di submateri yang A. Peran Indonesia dalam melalui hubungan internasional. Oke. Bapak punya video. Silakan ditonton. Hai, bagi teman-teman yang ingin tahu apa sih sebenarnya hubungan internasional, langsung saja lihat video berikut ini. Check it out. Hubungan internasional adalah hubungan antar negara berdaulat atau merdeka maupun antar individu demi kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan tersebut mencakup berbagai aspek seperti kerjasama politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, persengketaan, pengusulan, dan juga peperangan termasuk dalam hubungan internasional. Jadi, kesimpulannya yaitu hubungan internasional adalah studi yang mempelajari interaksi atau tingkah laku dari beberapa negara atau yang berperan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional serta pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha,
organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara. Nah, jadi bukan cuma negara loh yang berperan penting dalam hubungan internasional. Kita juga adalah salah satu aktor yang berperan penting di dalamnya. Contohnya, tenaga kerja Indonesia atau naik haji itu sudah termasuk ke dalam hubungan internasional. Nah, kan apa sih pentingnya belajar hubungan internasional? Jadi sedikit flashback ke belakang. Guru saya pernah berkata, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Begitu pula dengan negara. Negara juga saling membutuhkan satu sama lain. Jadi perlu adanya kerjasama demi mendapatkan kepentingan dari negara tersebut. Nah, peran kita sebagai anak HI mempelajari studi apa itu negosiasi, diplomasi, dan lain sebagainya. Demi kepentingan negara yang kita cintai. Nah, jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang untuk kita semua. Akhir kata saya mengatakan salam mahasiswa dan salam internasional. Baik, terima kasih. Oke, itulah tontonan video yang tadi. Sekarang berdasarkan tontonan video yang tadi, ya, kalian silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan materi yang telah Bapak bagikan sebelumnya di grup WhatsApp. Ya, silakan. Ya, oke, silakan diskusikan.
Oke, sudah ya. Pada masing-masing kelompok silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing berdasarkan materinya masing-masing juga. Ya, kita mulai terlebih dahulu dari kelompok bahasan yang pertama. Bahasan yang pertama, ya. Makna hubungan siapa? Ya. Pada kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3, silakan. Kita dengarkan sama-sama presentasi dari kelompok 3 terkait dengan materinya. Makna hubungan internasional. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah yang secara sederhananya hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara satu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Hubungan internasional terjadi akibat saling ketergantungan untuk dapat memenuhi kebutuhan antar suatu negara dengan negara lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok yang selanjutnya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Indra Yusayani. Di sini kami dari kelompok 4. Saya akan mewakili teman-teman saya menjelaskan tentang materi pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, suatu negara membutuhkan dukungan dari negara lain. Misalnya, di awal
Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok yang menunjukkan. Untuk kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Irfan Al-Faizi. Saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan politik luar negeri. Untuk itu, dalam politik luar negeri, Indonesia memilih tidak bergantung pada salah satu kekuatan besar blok, namun berdiri di antara keduanya. Nah, yang pertama politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok Barat dan Timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Nah, garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada. Kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan. Untuk sebaliknya, menggunakan saluran perundingan sebagai alat. Dan ketiga, menghapuskan penjajahan sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, di mana penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sistem sosial merupakan kaedah-kaedah yang harus dijunjung tinggi. Indonesia dengan demikian tidak memiliki salah satu kelompok Barat atau Timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan dalam hubungan internasional. Peran Indonesia tersebut dapat kita lihat dalam berbagai kontribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diikuti negara-negara dari Asia dan Afrika. Nah, yang kedua, Indonesia memprakarsai Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Nah, yang ketiga terkait dengan upaya perdamaian dunia. Yang keempat, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN. Yang kelima, Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (PBB). Nah, yang kedua, pola hubungan internasional Indonesia. Dalam kerangka hubungan internasional terdapat pola hubungan yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, yaitu pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau dua negara. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu dua atau lebih negara di suatu kawasan. Yang ketiga, yaitu kerjasama multilateral, banyaknya negara. Berikut kerjasama tersebut serta contohnya. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu contohnya kerjasama dengan rakyat Indonesia Vietnam. Nah, yang kedua, kerjasama regional. Nah, contohnya seperti kerjasama rakyat Indonesia RIS Asia Summit atau EAS. Yang ketiga yaitu kerjasama multilateral seperti Konferensi Asia Afrika. Nah, itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Mai dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sarana hubungan internasional. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya hubungan internasional merupakan hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain atau hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Dalam melakukan hubungan internasional tersebut diperlukan sarana-sarana penunjang agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Menurut J.
J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional. Yang pertama ada diplomasi, kemudian ada negosiasi, kemudian ada lobby, kemudian ada propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Yang pertama ada diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Contohnya adalah seperti konferensi meja bundar. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian lanjut kepada lobby. Nah, lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Kemudian ada propaganda yang merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi sendiri dapat dipakai saat masa damai. Kemudian ada kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer yang dimonopoli oleh pemerintah. Dengan peralatan militer yang hebat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, itulah sarana-sarana hubungan internasional. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Kita kasih hapus untuk kelompok lain. Oke, sekarang kita akan silang. Ya, pada kelompok 1 ke kelompok 3 dan kelompok 2 ke kelompok 4. Yang mana kelompok 4? Ini kelompok 2. Oke. Kepada kelompok 1, silakan terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ya, silakan. Ya, apa sekiranya yang belum kalian pahami? Pertanyaannya. Kalau Bapak tambah lihat buku, banyak ini pertanyaan. Nanti ya. Ini udah siap. Udah siap duluan. Ya, duluan. Baiklah, kami dari kelompok 2, saya sebagai perwakilannya ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu bagaimana Indonesia menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain? Bagaimana Indonesia menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain dan berikan contohnya. Menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain. Bagaimana sih caranya? Tolong dijelaskan. Caranya ya kan? Oke. Caranya. Kan ada juga Indonesia ini tidak menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Ada juga. Ya. Nah, sekarang stopkan dulu. Kita masuk ke game. Silakan berdiri semuanya. Oke. Silakan berdiri semua. Lepaskan HP dulu. Harapkan semua menghadap ke Bapak. Oke. Sekarang lain lagi nih sistemnya. Kita tahu kan lagunya potong bebek angsa. Tahu kan? Tahu. Tetapi ejaannya kita ganti. Ya. Ketika kan Bapak sistem tunjuk aja nih. Ya. Ini pakai A. Coba sekali dulu. A. Gimana? Potong bebek. Potong bawang angsa. Oke. Coba. Oh, stop. Untuk kelompok 2. A sama E. Ini E. Ini kelompok 3. Udah, kita masuk ke kelompok 3. Nah, kelompok 3-nya pakai E.
sekalian semuanya, perhatikan dulu. Ketika tangan Bapak ini mengarahkan ke salah satu kelompok, silakan nyanyi. Misal, Bapak persilakan dari kelompok satu dulu. Misal, coba tes. Ya, langsung sambung. Oke, berarti kan nyambung semua ini. Nah, kita akan coba suatu permainan ice breaking ini untuk mencairkan suasana agar tidak tegang saat proses pembelajaran. Oke? Paham? Paham kan aturan mainnya? Oke, kita mulai terlebih dahulu. Ya, kita mulai terlebih dahulu dari sana. Ya. Sekali lagi. Mulai lagi. Kita coba lagi. Oke, memang nggak tadi aja. Ya memang bagus ya. Oke, tangan duduk kembali. Ketergantungan tersebut meliputi berbagai faktor untuk memecahkan setiap permasalahan yang terjadi. Sektor tersebut mencakup sektor ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok ini juga. Untuk kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Irfan Al-Faizi. Saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan politik luar negeri. Untuk itu, dalam politik luar negeri, Indonesia memilih tidak bergantung pada salah satu kekuatan besar blok, namun berdiri di antara keduanya. Nah, politik luar yang pertama, politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat dan timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Nah, garis besar politik Indonesia tentang tidak berpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada. Kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan. Untuk sebaliknya, menggunakan saluran perundingan sebagai alat. Yang ketiga, menghapuskan penjajahan sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, di mana penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Indonesia dengan demikian tidak memiliki salah satu kelompok barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan dalam hubungan internasional.
Peran Indonesia tersebut dapat kita lihat dalam berbagai kontribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diikuti negara-negara dari Asia dan Afrika. Nah, yang kedua, Indonesia memprakarsai Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Dan yang ketiga, terkait dengan upaya perdamaian dunia. Yang keempat, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN. Yang kelima, Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (PBB). Nah, yang kedua, pola hubungan internasional Indonesia. Dalam kerangka hubungan internasional terdapat pola hubungan yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, yaitu pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau dua negara. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu dua atau lebih negara di suatu kawasan. Yang ketiga, yaitu kerjasama multilateral, banyaknya negara. Berikut kerjasama tersebut serta contohnya. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu contohnya kerjasama dengan rakyat Indonesia Vietnam. Nah, yang kedua, kerjasama regional. Nah, contohnya seperti kerjasama rakyat Indonesia RIS Asia Summit atau EAS. Yang ketiga yaitu kerjasama multilateral seperti Konferensi Asia Afrika. Nah, itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok yang terakhir, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Simai dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sarana hubungan internasional. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya hubungan internasional merupakan hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain atau hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, dalam melakukan hubungan internasional tersebut diperlukan sarana-sarana penunjang agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Menurut J. Franke, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional. Yang pertama ada diplomasi, kemudian ada negosiasi, kemudian ada lobby, kemudian ada propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Yang pertama ada diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Contohnya adalah seperti konferensi meja bunda. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian lanjut kepada lobby. Nah, lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Kemudian ada propaganda yang merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat para umumnya. Kemudian ada ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi sendiri dapat dipakai saat masa zaman. Kemudian ada kekuatan militer, peralatan dan kekuatan militer yang dimonopoli oleh pemerintah. Dengan peralatan militer yang hebat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, itulah sarana-sarana hubungan internasional. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Kita siap untuk kelompok. Oke. Sekarang kita akan simak. Ya. Pada kelompok 1 ke kelompok 3. Dari kelompok 2 ke kelompok 4. Yang mana kelompok 4? Ini kelompok 2. Oke. Kepada kelompok 1, silakan terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ya, silakan.
Ya, apa sekiranya yang belum kalian pahami? Pertanyaannya, Bapak apa lihat buku? Banyak. Nanti, ya. Nah. Ini siap. 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 Duluan. Baiklah, kami dari kelompok 2, saya sebagai perwakilannya ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu bagaimana Indonesia menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain? Bagaimana Indonesia menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain dan berikan contohnya. Mengembangkan hubungan internasional dengan negara lain. Bagaimana sih caranya? Tolong dijelaskan. Caranya kan? Oke. Caranya. Kan ada juga Indonesia ini tidak menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Ada juga. Ya. Nah, sekarang stopkan dulu. Kita masuk ke G. Silakan berdiri semuanya. Oke, silakan berdiri semua, lepaskan HP dulu, taruhkan semua menghadap ke Bapak. Oke. Sekarang mulai lagi nih sistemnya. Kita taruhkan lagunya foto bebek angsa. Tahu kan? Tahu. Tapi ejaannya kita ganti. Ya. Ketika kan Bapak sisi tunjuknya nih. Ya, ini pakai A. Coba sekali dulu. A. Yang mana? Batang bebek. Batang. Oke. Coba. Untuk kelompok 2. A sama E. Ini E. Nah, itu. Ini kelompok 3. Ya, kita masuk ke kelompok 3. Nah, kelompok 3-nya pakai E. E. Oke. Nah, kelompok yang terakhir kita pakai O. O kan? O. Jadi ini. Nah, semuanya. Oke, anak-anak sekalian semuanya. Perhatikan Bapak dulu. Ketika tangan Bapak ini mengarahkan ke salah satu kelompok, silakan nyanyi. Misal, Bapak persilakan dari kelompok 1 dulu. Misal, coba. Ya, langsung sambung. Oke, berarti kan nyambung sama ini. Nah, kita akan coba suatu permainan ice breaking ini untuk mencairkan suasana agar tidak tegang saat proses pembelajaran. Oke? Paham? Paham permainannya? Oke. Kita mulai terlebih dahulu. Ya. Kita mulai terlebih dahulu dari silakan. Ya. Siring ke kiri, siring ke kanan. Nah,
Oke, silakan duduk kembali. Ya, salah satu permainan yang akan selalu Bapak bawakan saat proses pembelajaran. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Tadi semangat tadi. Ini, ya, silakan. Kelompok 1. Ya, silakan. Nama saya dari Wulandari. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 yakni mengenai makna hubungan internasional. Seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai makna dari hubungan internasional, maka kami akan bertanya, apa yang mendasari suatu negara harus menjalin hubungan internasional dengan negara yang lain? Apa yang mendasari suatu negara harus menjalin hubungan internasional dengan negara yang lain? Terima kasih. Sama. Oke. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan memberikan pertanyaan yang belum kami pahami mengenai materi dari kelompok 1. Kan tadi kalau menyebutkan sarana hubungan internasional. Kenapa kita harus membutuhkan sarana-sarana yang ada dalam menjalin hubungan internasional? Dan bisa nggak kalau misalnya kan itu ada 6 poin tuh. Kalau misalnya salah satu dari poinnya itu nggak ada yang kita tidak dilaksanakan dalam menjalin hubungan internasional atau perlu semuanya dalam menjalin hubungan internasional. Sudah? Oke. Satu sudah. Ya. Itu sudah kan? Sudah kan? Sudah. Oke, ada kelompok 4 lagi. Kelompok terakhir ini. Ya, silakan. Ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana jika kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri negara lain? Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri negara lain? Kan itu. Oke. Sudah? Oke. Kita kasih kesempatan pertama ini kepada kelompok 3 untuk jawab yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Oke, sambil mencari jawabannya, ya, Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi kita. Oke, ya, salah satu dua orang yang mencari jawaban. Oke, yang pertama itu kita bahas adalah hubungan internasional, peran Indonesia. Ya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Akan tetapi kita harus paham terlebih dahulu, ya, apa itu hubungan internasional. Ya, hubungan internasional itu diartikan sebuah hubungan antar negara, antar bangsa, antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan
negara. Ya, ada objeknya yang terlibat dalam suatu hubungan internasional. Ya. Dan yang kedua, seberapa penting hubungan internasional itu bagi Indonesia? Nah, pada intinya itu hubungan internasional itu ya sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Ya, dikarenakan suatu negara itu tidak akan bisa tanpa adanya bantuan negara lain. Sama kita hidup bersosial di masyarakat ini, kita tidak akan bisa hidup sendiri. Pastinya kita membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Oke, seperti itu. Kerjasama antara negara diperlukan antara lain karena ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternalnya. Kita lihat terlebih dahulu yaitu faktor internalnya, faktor yang berada di dalam suatu negara tersebut. Kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kalau seandainya negara tersebut tidak melakukan hubungan internasional ataupun kerjasama baik dengan negara lain, maka kelangsungan hidup suatu negara tersebut dipertanyakan juga. Ya. Dan yang kedua, sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Kedua faktor ini berkesinambungan. Faktor yang ada dari luar. Oke, sudah dulu. Kita sambung kembali. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Syariful Kemanta, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang mendasari suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara lain. Yang sama-sama kita tahu itu manusia, tentunya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saling berkebutuhan, saling berkaitan dan membutuhkan makhluk lainnya. Begitu pun dengan negara tidak bisa hidup sendiri. Suatu negara itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, suatu negara itu untuk melengkapi kekurangannya harus menjalin hubungan dengan negara lainnya untuk melengkapi kebutuhan yang mereka tersebut. Contohnya Indonesia dengan Jepang. Indonesia itu Jepang merupakan, yang kita ketahui bersama, Jepang merupakan unggul di bidang teknologinya, seperti otomotifnya juga. Dan Indonesia memiliki bahan baku seperti bahan baku karet. Nah, Indonesia mengekspor bahan baku seperti bahan baku karet ke negara Jepang, dan negara Jepang tersebut memproduksi seperti ban tersebut dijadikan kendaraan seperti mobil, ya, seperti mobil. Dan Jepang pun mengekspor produknya ke negara kita. Jadi negara itu menjalin hubungan untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Sekian, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok yang ketiga. Oke, Bapak tambah sedikit ya. Nah, ini kan tadi kita Bapak singgung di awal. Ya, suatu negara ini tak sama dengan manusia. Ya, negara ini hampir sama dengan manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sama dengan ceritanya yang disampaikan Sarafi tadi, negara. Contoh, negara kita kerjasama dengan negara Jepang. Negara kita ngirim bahan mentah ke negara lain. Nanti dibalikkan bahan jadinya. Apa salah satunya? Tadi karet dikirim. Nanti sampai di Indonesia sudah menjadi ban mobil.
Satu lagi, kita salah satu pengimpor minyak CPO terbesar di dunia oleh kelapa sawit. Rata-rata kita ini ya, rata-rata kita ini hidup dari pohon kelapa sawit. Ya enggak? Iya. Kita impor itu ke Eropa, di Eropa situ. Ya, impor. Ya, kita impor ke Eropa. Nanti apa timbal baliknya? Menjadi minyak sangat kita dalam berbagai bentuk kemasan minyaknya. Ada lagi Indonesia kerjasama dengan negara kerajaan Arab Saudi. Dalam bidang apa? Macam-macam. Ada di bidang pertahanan, bidang ekonomian, pendidikan dan sebagainya. Macam-macam. Tergantung dengan dari kedua negara tersebut. Dari hubungan internasional kedua negara tersebut nanti ada hukum yang mengikat. Nah, kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Hukum apa itu? Hukum traktat. Nah, kedua negara yang tadi. Itu tadi. Oke, paham? Oke, selanjutnya. Coba lagi. Silakan. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Adakah suatu negara yang tidak memiliki hubungan internasional dengan negara lain? Ada. Ada. Bapak, oke. Bapak yang jawab atau yang lain? Yo, siapa? Adakah suatu negara tidak memiliki hubungan internasional? Pak, siapa yang bisa jawab? Yo. Yo. Ya, siapa yang bisa jawab? Ini individu nih jawabannya. Ya, silakan. Mungkin dari kelompok 1. Korut, Pak. Nah, dari kelompok dia. Apa alasannya, Nak? Ada tidak? Ya, dari kelompok lain. Ya. Oke, baik. Bapak sendiri yang akan jawab. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Adakah suatu negara yang tidak memiliki hubungan internasional dengan negara lainnya? Ada. Ada. Kita ambil contoh saja negara kita. Negara kita tidak melakukan hubungan internasional dengan baik dengan negara. Ya. Oke. Hubungan setiap negara yang melakukan hubungan internasional, ya, pasti ada yang namanya diplomat atau diplomasi. Ya. Ada nggak diplomat Indonesia di Israel? Tidak? Tidak ada. Itu menandakan suatu negara tersebut tidak melakukan hubungan internasional. Yang kemarin sekarang ini antara negara kita dengan negara tetangga ini. Siapa? Australia. Pertama, kasus penyadapan. Sekarang Pulau Pasir yang pengen dicaplok dari Indonesia. RI. Bisa saja dari sebelumnya Indonesia dan Australia berhubungan baik, ada hubungan internasional, ada diplomasinya, ada diplomatnya, bisa saja diputuskan. Dikarenakan ada suatu permasalahan di kedua negara tersebut. Ya, oke, masih ada? Ya, kalau tidak ada silakan kelompok yang mana tadi? Kelompok 1, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Najwa. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kenapa kita membutuhkan sarana internasional karena
agar kita mudah menjalin suatu kerjasama di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya antar warga negara untuk membuka peluang pemasaran seperti ekspor dan impor, apalagi seperti arti dari sarana sendiri, yaitu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya seperti sungai yang membutuhkan jembatan. Jembatan itu kan bisa menghubungkan daratan yang satu ke daratan yang lain agar mereka saling berhubungan. Lalu misalkan salah satu tidak terpenuhi yang macam-macam itu seperti diplomasi, negosiasi, terus lobby, propaganda, ekonomi, dan kekuatan militer, apakah mereka itu selalu berhubungan atau salah satunya bisa tidak terpenuhi? Itu jawabannya adalah bisa, dikarenakan itu tergantung kebutuhan atau kondisi suatu negara tersebut. Apakah suatu negara tersebut membutuhkan diplomasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kita persilakan pada kelompok 4. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utama Ikan Putri, perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana Indonesia menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain. Indonesia menjalin hubungan dengan negara lain dengan cara diadakannya perdagangan antar negara, ikut serta dalam berbagai kegiatan dan organisasi internasional, dan selalu aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta menghargai negara lain. Contohnya, hubungan bilateral Indonesia yaitu pertukaran pelajar Indonesia dan Inggris. Kemudian hubungan multilateral Indonesia yaitu yang pertama pada PBB Indonesia membentuk kontingen Garuda untuk membantu tegaknya perdamaian di dunia, dan pada APEC Indonesia ikut membangun kemajuan ekonomi dalam lingkup APEC. Oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Dan yang terakhir ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 kan? Oke. Kita dengarkan sama-sama jawaban daripada kelompok 2. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Macika Karelia sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimanakah jika kebijakan politik Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik negara lain? Jawabannya adalah, dalam hal ini Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri negara lain. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas, aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Oke. Sudah. Baik. Di sini Bapak akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Oke. Ini secara berkelompok ini. Ya. Silakan ambil. Ini ambil. Ini bagi. Dan ini. Itu nanti silakan diisi sesuai dengan pertanyaannya yang telah disajikan. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sampailah kita di ujung pembelajaran. Sekarang Bapak minta satu di antara kalian menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini pada ya, sekarang maju ataupun berdiri saja. Silakan. Semuanya. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mulai dari makna hubungan internasional. Secara sederhananya, makna hubungan internasional itu adalah hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa lain, baik itu warga negara dengan individu
atau warga negara dengan negara ataupun negara dengan negara. Yang kedua yaitu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu berasal dari dalam negara tersebut dan seperti terancamnya negara tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini itu dipengaruhi oleh keadaan di mana suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan bantuan negara lain, sama seperti manusia. Nah, pada sebab yang ketiga yaitu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Itu ada dua pola. Yang pertama yaitu politik luar negeri bebas aktif, dan juga yang kedua yaitu pola hubungan internasional Indonesia. Nah, pola hubungan internasional Indonesia ini itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bilateral, yang kedua kerjasama regional, dan yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Dan yang pada materi subbab terakhir yaitu sarana hubungan internasional. Jadi alat-alat atau cara yang kita butuhkan untuk menjalin hubungan internasional antara suatu negara dengan negara lain. Itu ada 6 sarana yang disebutkan, seperti diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, ekonomi, dan kekuatan militer. Itu tadi kesimpulan dari materi yang kita telah pelajari, mulai dari makna, apa fungsinya, apa saja contoh-contoh atau polanya, dan yang ketiga itu sarana untuk menjalin hubungan internasional tersebut. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk teman kalian. Oke, Bapak akan sambung kembali. Bapak juga akan menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Baik, hubungan internasional itu adalah sebuah hubungan antar bangsa, ya, baik antara warga negara suatu negara, ya, antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu ataupun badan hukum, serta negara dan negara. Itu secara kesimpulannya apa itu hubungan internasional. Ya, pentingnya hubungan internasional itu bagi Indonesia. Tadi sudah juga Bapak jelaskan ada dua faktor, internal dan eksternal. Dan yang ketiga ada politik luar negeri Indonesia. Ya, politik luar negeri itu bebas dan aktif. Ya, bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, ya, dan aktif itu aktif dari segalanya. Baik, untuk yang kedua ada pola hubungan internasionalnya, dan yang terakhir itu sarana hubungan internasional, ya. Ada 6. Yang pertama ada diplomasi, sesuai dengan apa yang mau sampaikan tadi. Ketika suatu negara tersebut melakukan hubungan internasional dengan negara lain, sudah pasti ada yang namanya diplomasi ataupun diplomat. Ya, apa tujuannya Pak? Apa tugasnya? Untuk mengurus penduduk ataupun warga negara tersebut ketika berada di negara lain. Ya. Dan yang kedua ada negosiasi, yang ketiga lobby, yang keempat propaganda, yang kelima ekonomi, dan yang terakhir yaitu kekuatan militer. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sampailah kita di penghujungnya. Baik, untuk lebih nikmatnya kita menutup proses pembelajaran kita pada siang ini. Kepada kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Pembelajaran telah selesai. Mari kita akhiri keluar ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
bukan stang. Ya, silakan. Jalan. Bersedia. Beri salam kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu permintaan Bapak ya, Bapak ini biar semangat dulu lah. Ya, oke, semangat dulu lah. Terus semangat dulu lah. Oke. Ya, udah mulai. 1, 2, 3. Ya, tangan lagi. Terima kasih. Oke, jalan. Asik deh.